Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin rahimakumullah, yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Hadirin rahimakumullah, dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah
Allah berfirman, Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi kepada siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan kebanyakan umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tak hanya soal akhir kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan mencari bekal pahala untuk menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan khatib sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir bagi kita. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza maut insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha, sadaqatin zariyah aw ilmi yantafa'u bih aw waladan salihan yad'u lah. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya.
Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah, apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan asta'malah, fakilah kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Qala yawfaquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal solih sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, syayadul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuha hadirun wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajja muttaqun. Wa ilmu anna Allah amarakum bi amri bida'an fihi bi nafsihi wa dhan bi malaikatihi بقدسه. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أرضى أن خلافع رصيد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن شائر أصحاب نبيك أجمعين وأن تبينا والتبيعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قد يا حجة. اللهم فدع عنا الجلع والبعاء والزنا والزلاء واللزيل والمحنة والسعاف التين
ما الطهار منها وما بطن عن بلادنا حتى خاصة وعن سائر بلاد مسلمين أماتنا يا رب يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروكم على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون.